Ya, yang tadi itu adalah gunung meletus. Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat magma di dalam perut bumi yang keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Kenapa gunung berapi bisa meletus? Singkatnya, di bawah permukaan bumi, suhu dan tekanan sangat tinggi sehingga batuan meluap menjadi magma. Magma yang lebih ringan dibandingkan batuan di sekitarnya bergerak naik melalui celah-celah dan retakan di kerak bumi. Kemudian, magma terkumpul di sebuah kamar magma di bawah gunung berapi. Seiring waktu, gas terlalu dalam magma meningkatkan tekanan di dalam kamar magma. Ketika tekanan ini cukup besar untuk memecahkan batuan di atasnya, magma akan didorong keluar melalui pipa gunung berapi dan meletus ke permukaan bumi. Letusan ini bisa berubah lava, abu, dan gas. Lalu, apakah ada yang bisa kita lakukan? Tentu saja, ketika gunung berapi meletus, kita dapat melakukan beberapa hal. Namun, sebelumnya perlu diketahui bahwa badan yang bersangkutan telah memberikan informasi melalui handphone, laptop, maupun radio. Kemudian, kalian bisa langsung melakukan evakuasi. Namun, sebelum melakukan evakuasi, ada baiknya kalian bawa barang-barang seperti handphone sebagai alat komunikasi utama, kemudian laptop jika kalian mau membawa laptop untuk pekerjaan, kemudian surat-surat penting seperti kartu keluarga dan KTP, dan sejumlah uang. Kemudian kalian bisa membawa barang-barang yang sekiranya kalian perlukan. Kemudian kalian bisa melakukan evakuasi. Biasanya evakuasi ini dibantu oleh badan yang bersangkutan seperti BPBD. Apakah gunung berapi ada mitigasinya? Tentu saja, setiap bencana pasti ada mitigasinya. Yang pertama, saya mulai dengan mitigasi struktural. Yang pertama, dinding penahan lava. Seperti namanya, dinding ini berfungsi untuk menahan lava agar tidak melewati area penting. Yang kedua, sabu dam. Sabu dam adalah sistem bendungan yang mengendalikan endapan yang dibawa oleh banjir. Yang ketiga, peta jalur evakuasi. Peta ini berfungsi agar masyarakat mengetahui jalur mana yang harus dilewati untuk evakuasi. Yang keempat adalah bunker. Bunker ini berfungsi agar masyarakat bisa berlindung sementara sampai bencana benar-benar selesai. Yang kelima adalah Warning Alert System atau WAS. WAS ini bisa berupa sirene yang dapat digunakan untuk memberitahu masyarakat tentang bahaya bencana gunung berapi. Saya lanjut ke mitigasi non-struktural. Yang pertama adalah penyuluhan kepada warga. Penyuluhan ini berguna supaya masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan ketika adanya bencana gunung meletus. Yang kedua adalah membuat zona berbasis risiko bencana. Zona ini perlu digunakan agar masyarakat mengetahui apakah daerah mereka aman dari bencana atau tidak. Kemudian kerjasama dengan instansi penting dan terkait. Ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan setelah terjadinya gunung meletus. Yang pertama adalah menghindari area yang terdampak oleh abu. Yang kedua adalah membersihkan abu ketika bencana memang benar-benar sudah selesai. Kemudian terus cek informasi terkait supaya tidak ketinggalan berita. Mitigasi tersebut ada penerapannya? Tentu saja. Untuk ini saya menggunakan contoh Gunung Semeru. Gunung Semeru adalah gunung berapi aktif tertinggi di Pulau Jawa dan gunung tertinggi ketiga di Indonesia dengan ketinggian sekitar 3.676 meter di atas permukaan laut. Gunung ini terletak di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dan merupakan bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Gunung Semeru telah mengalami erupsi beberapa kali sejak 2 tahun terakhir. Gunung Semeru saat ini masih berada pada siaga 3, yang berarti Gunung Semeru ini masih bisa mengalami erupsi dan membahayakan kalian. Kita bisa cek dalam website Magma Indonesia dari BMVPKG. Ada beberapa mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah ini. Yang pertama adalah pembuatan kawasan ramah bencana. KRB mencakup kawasan yang terdampak oleh bencana Gunung Semeru. Pemerintah juga telah mengupayakan untuk mengakomodasi para pengungsi, mulai membuat tenda dan menyuplai makanan kepada mereka supaya mereka tetap hidup. Bantuan juga datang dari BPBD dan tim SAR untuk mencari korban dan menyelamatkan korban.